Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jatmika Arya Putra. Saya akan mempresentasikan tentang keamanan wireless LAN. Pertama, perangkat-perangkat yang diperlukan untuk membentuk suatu jaringan wireless adalah yang pertama, router untuk meneruskan paket data antar jaringan komputer. Kemudian repeater untuk menerima sinyal dan mengirimkannya kembali. Kemudian ada antena digunakan untuk mengirim atau menerima sinyal radio atau televisi. Keempat, ada user device, yaitu PC atau laptop atau smartphone pengguna. Kemudian ada access point, memungkinkan perangkat WiFi lain untuk terhubung ke jaringan net kabel. Kemudian radio NIC, menghubungkan komputer ke jaringan komputer. Kemudian ada jenis-jenis jaringan wireless. Yang pertama, wireless personal area network. Kedua, wireless local area network. Ketiga, wireless metropolitan area network. Keempat, wireless wide area network. Kemudian ada tipe protokol-protokol yang digunakan pada jaringan wireless. Yang pertama, 802.11 ya, menggunakan bandwidth 2 Mbps dan memiliki bandwidth 2 Mbps dan menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Yang kedua, 802.11b memiliki bandwidth mencapai 11 Mbps, masih bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Yang ketiga, 802.11a bandwidth memiliki bandwidth 54 Mbps dan menggunakan frekuensi 5 GHz. Yang keempat, 802.11g memiliki bandwidth 54 Mbps dan menggunakan frekuensi 2,4 GHz. 802.11n beroperasi pada dua frekuensi, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. 802.11ac mendukung koneksi secara bersamaan pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Kemudian 802.11ax kemampuan 4 kali lebih cepat dibandingkan dengan 802.11ac. Manakah yang lebih aman, wired atau wireless? Yang lebih aman adalah wired, karena untuk mengakses jaringan kabel kita harus punya akses secara fisik, sedangkan dengan jaringan wireless sinyalnya bisa disiarkan secara terbuka dan rentan terhadap serangan yang membuat kita perlu memberikan proteksi tambahan seperti WPA2. Kemudian jenis serangan pada wireless LAN. Yang pertama ada denial of service attacks, membanjiri web dengan traffic sehingga sulit untuk diakses. Yang kedua, man in the middle attacks, menyamar seakan menjadi penerima sinyal yang sebenarnya. Yang ketiga, discovery and probing tools, alat yang digunakan untuk mencari celah keamanan. Yang keempat, MAC identity spoof attack, mencuri alamat MAC. Yang kelima, static web cracking programs, program pembantu meretas web statis. Kemudian ada kelemahan wireless LAN. Pada lapisan fisik, WiFi menggunakan gelombang radio pada frekuensi milik umum yang bersifat bebas digunakan oleh semua kalangan dengan batasan-batasan tertentu. Setiap WiFi memiliki area jangkauan tertentu tergantung power dan antena yang digunakan. Tidak mudah melakukan pembatasan area yang dijangkau pada WiFi. Pada lapisan MAC atau data layer, pada lapisan ini terdapat kelemahan, yakni sudah terlalu banyak node klien yang menggunakan channel yang sama dan terhubung pada AP yang sama, maka bandwidth yang mampu dilewatkan akan menurun. Selain itu, MAC address sangat mudah di spoofing, yaitu ditiru atau diduplikasi, membuat banyak permasalahan keamanan. Lapisan data atau MAC juga digunakan dalam autentikasi dalam implementasi keamanan Wi-Fi berbasis WPA Radius 802.1x plus TKIP atau AES. Kemudian apa itu SSID? SSID adalah singkatan dari Service Set Identifier dan merupakan nama jaringan Anda. Jika Anda buka daftar jaringan Wi-Fi di laptop atau ponsel, Anda akan melihat daftar SSID.
Router nirkabel atau access point menyerahkan SSID sehingga perangkat terdekat dapat menemukan dan menampilkan jaringan apapun yang tersedia. Perbedaan WFP, WPA, dan WPA2. WFP menggunakan 64 bit dan 128 bit. WFP hanya boleh memasukkan 0 sampai 9 dan A sampai F heksadesimal. Kemudian WPA didesain dengan komponen enkripsi Temporal Key Integrity Protocol atau TKIP. Kemudian WPA2 menggunakan algoritma AES dan CCMP Counter Cipher Mode with Blocking Chaining Message Authentication Code Protocol sebagai pengganti TKIP. Manakah yang lebih aman di antara WP, WPA, dan WPA2? WPA2 lebih aman karena WPA2 merupakan perbaikan atau peningkatan dari WPA dan WP sehingga WPA2 mempunyai fitur-fitur keamanan yang lebih canggih. Aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan penyerangan pada jaringan wireless LAN. Yang pertama, AirCrack NG sebagai detektor packet shipper VPN WPA atau WPA2 PSK cracker. Kemudian Kismet sebagai sniper Wi-Fi. Kemudian Bluetooth SDR. Kemudian InSSIDer sebagai Wi-Fi scanner. Kemudian ada Wireshark sebagai network protocol analyzer. Kemudian ada Reject sebagai packet injection tool, dan ada Nmap sebagai network scanner. Kemudian teknik-teknik mengamankan jaringan wireless. Yang pertama, ubah default password. Kedua, membatasi akses. Tiga, enkripsi data pada jaringan. Keempat, lindungi SSID. Kelima, install firewall. Keenam, memelihara perangkat lunak antivirus. Ketujuh, menggunakan file sharing dengan hati-hati. Kedelapan, jaga agar perangkat lunak access point tetap terupdate. Kesembilan, periksa opsi keamanan nirkabel, penyedia internet, atau produsen router Anda. Yang ke-10, gunakan VPN. Kemudian rekomendasi pengamanan untuk jaringan wireless LAN. Gunakan enkripsi yang lebih kuat. Kemudian gunakan kata sandi WPA yang aman. Periksa akses point Wi-Fi penipu. Sediakan jaringan terpisah untuk tamu. Kemudian sembunyikan nama jaringan Anda. Gunakan firewall. Aktifkan autentikasi MAC untuk pengguna Anda. Kemudian gunakan VPN. Aplikasi yang dapat digunakan untuk mengamankan jaringan wireless LAN ada AirCrack NG, kemudian Kismet, Wireshark, Advanced IP Scanner, dan InSSIDer. Mengapa kejahatan pada bidang IT semakin meningkat dari tahun ke tahun? Karena semakin mudah kita mengakses internet, semakin mudah juga kita dapat belajar cara-cara melakukan eksploitasi yang kemudian bisa disalahgunakan. Ya, sekian presentasi dari saya. Salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.